Halo para optimers sekalian, selamat bergabung kembali bersama dengan Agung dalam program 90 hari sharing hal-hal yang baik yang Agung temui, Agung alami, ataupun juga Agung dengar dan juga Agung baca ya. Dan juga bisa memberikan sebagai masukan buat kita pengalaman ini dan juga bisa menjadi satu inspirasi buat kita, mungkin aja gitu ya. Dan semoga aja bermanfaat. Dan kita akan bicara tentang ketakutan ya. Beberapa saat yang lalu kita sudah bicara ketakutan dan sebetulnya ketakutan itu bisa hadir dan penting sebetulnya ya. Ketakutan itu penting ya. Ini menurut salah satu motivator terbesar juga mentor Agung yaitu adalah Tony Robinson yang mengatakan bahwa fear ataupun juga ketakutan itu sebetulnya sangat dibutuhkan. Karena apa? Dia bisa membantu kita untuk menghindari dari ancaman ataupun juga bahaya. Itu dari segi positifnya ya. Nah, tetapi di lain sisi, kalau misalkan fear atau ketakutan itu berlebihan, ya berlebihan gitu loh. Apa-apa takut. Ya mungkin karena pengalaman terus tidak percaya diri. Sebenarnya bisa ada ketakutan, ada beberapa aspek ya. Salah satunya adalah kurang percaya diri ataupun juga dari pengalaman-pengalaman yang dulu waktu masih kecil ataupun juga selama kita uh, tumbuh menjadi orang yang dewasa gitu. Nah, kalau kita misalnya hanya mengetahui apa itu ketakutan dan dari sisi baiknya, kelihatan tidak akan menjadi solusi buat kita ya. Yang jadi kita ingin bahas di hari ini adalah bagaimana sih kita menyelesaikan kalau kita saat menghadapi ketakutan itu. Artinya adalah boleh takut tetapi jangan berlebihan ya. Ada sebuah cerita yang cukup unik yang aku juga dengar di hari ini berkaitan dengan rasa ketakutan. Ada seorang anak kecil setiap hari dia itu pergi ke sekolah dan pulang dari sekolah dia pasti akan melewati sebuah rumah di mana rumah itu pemiliknya adalah memelihara seekor, bukan seorang tapi seekor anjing yang gede banget ya. Terus selalu gitu galak gitu ya. Dan setiap harinya anak kecil ini dikejar-kejar oleh anjing ini. Walaupun tidak sampai kegigit, mungkin anjing itu juga bercanda kali ya, Cok. Dia tidak menggigit dan akhirnya dia juga lari dari bahaya itu. Jadi anak ini setiap kali kalau melewati rumah itu belum sampai dia udah merasa ketakutan. Setiap hari berulang-ulang. Sampai ada satu hari dia bilang sama dirinya sendiri bahwa udah it's enough, gue udah cukup, gue udah nggak tahan lagi setiap kali gue harus merasa ketakutan dengan anjing ini. Mulai besok gue akan membawa palu, ya, membawa semacam kayak tongkat. Kalau misalkan dia ngejar gue lagi, gue nggak bakal lari dan begitu saya langsung gue pukul gitu loh. Biar dia tahu, kata anak kecil itu. Dan keesokan hari tiba, ya, dan pada saat dia melewati rumah itu pelan-pelan, jalan pelan-pelan, dia membawa tongkat itu dan betul dengan momen yang sama, detik yang sama, menit yang sama, jam yang sama seperti hari-hari sebelumnya, anjing itu mulai menggonggong. Terus dia gitu mulai mengejar, tapi anak itu tidak lari sejenak, lalu dia membalikan badannya, dia mau pukul. Apa yang terjadi? Anak itu nggak jadi mukul tuh anjing. Kenapa tau nggak? Ternyata anjingnya nggak punya gigi. Jadi cuman suaranya kenceng doang. Pernah dengar kan anjing menggonggong itu tidak menggigit? Ompong, anjing udah tua, menggonggong doang, nggak ada giginya. Jadi anak kecil ini mulai sadar ternyata kadang-kadang ketakutan yang berlebihan itu ada gunanya karena bisa membantu dia untuk melarikan dari ancaman bahaya, bukan dari permasalahan tapi lari dari ancaman ataupun juga bahaya. Tapi satu hal yang cukup unik, kalau kita satu saat tidak mengatakan menyadari bahwa kayaknya ketakutan gue berlebihan deh, gue harus mencari solusi gitu loh. Ya, tongkat itu menjadi solusi dan dia komitmen besok gue bakal ngelawan tuh anjing. Disitulah masalah ketakutan akan selesai. Mungkin di antara kita banyak ya ketakutan-ketakutan yang mungkin dari dulu, dari kecil, pengalaman yang lampau, yang menyebabkan kita tuh nggak bisa maju ke depan, mencoba sesuatu hal yang baru, dan akhirnya kita ini hidupnya ya gitu-gitu aja. Ataupun juga tidak berani untuk mencari pasangan yang baru. Orang yang kamu suka yang baru gitu loh ya. Mungkin kamu pernah gagal di cinta yang dulu gitu ya, hubungan yang dulu. Tapi bukan berarti yang dulu itu akan di-copy dengan yang sekarang ya. Yang pasti adalah begitu kita mengatakan bahwa it's enough, udah cukup, gue udah gak tahan lagi, gue harus melakukan solusi, mengambil sebuah cara untuk menyelesaikan permasalahan. Disitulah baru
ketakutan itu bisa sirna dari kehidupan kita. Oke, para optimus kalian, demikianlah sharing di hari ini. Kalau kamu suka, silahkan di-sharing kepada teman-teman yang lain. Dan tinggalkan pesan di bawah ini kalau misalkan kamu punya pendapat ataupun juga pertanyaan berbagai hal. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Salam optimis, sampai jumpa. Bye-bye.